Halo guys, balik lagi di channel Atom bersama gue Kini. Kali ini gue mau ketemu seseorang nih guys. Seseorang ini dia itu adalah coachnya anaknya Deddy Corbuzier, wasit MMA dan ex MMA champion. Wah gila, gue mau dihajar apa gimana nih? Gimana keseruannya? Ikutin aja terus. Let's go. Oke guys, gue udah nyampe coffee shopnya dan Bang Mus tadi ternyata udah nyampe. Ini orang juga baru nyampe. Gue baru nyampe. Gue juga baru nyampe. Apakah kita bakal digebuk atau gimana? Wah gak ngerti. Ditonjok-tonjok Ini gimana? ngeri banget nih gue. Sini udah jiper nih. Wah, udah jiper ya? Sini aja udah jiper. jujur. Kayak ini nih orangnya nih. Bang Mus tadi. Halo, hai. Halo, Bang. Halo, Bang. Halo, hai. Aduh. Udah lama Bang di sini Bang. Lumayan. Lumayan nunggu ya? 10 menit. Wah. Terlambat lo ya. Iya, aduh Bang ya. Begitu janjian tuh jadi jam 9 kan? Iya, jam 9. Sekarang jam setengah 10. Jujur gue baru lihat jam. Lihat di MMA kan? Former MMA champion. Former Pak. Former MMA champion. Indonesian MMA champion. Iya. Kita udah satu meja nih. Sama corner Indonesian champion MMA champion. MMA champion. Coba kenalin Bang. Ya kenalin, saya Mustadi. Mustadi. Iya, saya hobinya berantem dan bikin orang suka berantem. Karena memang saya suka mencetak atlet, menciptakan generasi-generasi muda yang memang hobi fight. Kan biasanya Oke, kalau pelatih iya. tua itu kan, kamu sparring, Cuma kamu nyuruh-nyuruh drill, doang. nyuruh-nyuruh doang. Oke, Kalau saya termasuk orang yang mau dan berani ambil resiko fight sama anak muda. Bang Mustadi nih jadi coach itu udah berapa lama deh? 20 tahunan lebih lah. 20 tahunan? Iya, karena waktu saya masih aktif itu tahun 2017 itu terakhir saya fight buat babak kualifikasi Asian Games itu pun sudah melatih. Melatih jadi atlet juga. Sekarang 2017 ke sini sudah melatih. full melatih aja. Tadi sudut merah telah kalah, sekarang kali ini dia pasti menang. Yaitu Mustadi dengan julukan The Cobra. Saya yakin dengan tendangan mautnya dia pasti menang. Saksikan dia. Bang Mustadi nih kalau boleh nanya, sebelum jadi coach atau sebelum jadi fighter, Iya. profesi Bang Mustadi itu apa? Profesi banyak, ya mulai dari saya itu seorang pedagang, Oke. juga pernah jadi karyawan kantor juga. Tapi memang hati ya, hati itu dimana kamu diciptakan, di situ akan balik lagi. Ada kerinduan, pengen berantem lagi, pengen fight lagi. Ngerasa tuh kalau capek, lelah, latihan keras jadi atlet tuh kayak sesuatu yang dirindukan. Mentok-mentok balik ditawarin, ada kejurprov nih, main lagi yuk. Sudah jadi karyawan sekitar 3 atau 4 tahun. Begitu besoknya cuman persiapan 1 bulan, medali emas. Terus saya berpikir, apakah saya memang ditakdirkan untuk menjadi petarung? Kan abang nih jadi fighter tuh udah lama banget. Iya. Tapi sebelum abang terjun jadi fighter beneran, abang pas sekolah tuh orang yang nakal atau bukan sih Bang? Bukan orang yang nakal, orang yang kalem, yang nggak pernah cari masalah. Dan bahkan saya pengen sekali bisa berantem di luar, cuma saya nggak ada yang ngajak berantem. Kalau misalkan saya selisipan di mobil mau serempetan, di klakson panjang, ngajak berantem. Itu saya cuma buka jendela. Istri saya yang marah-marah. Oh, Bapak saya itu seorang pelatih bela diri, pelatih kungfu. Di rumah latihan sama bapak sendiri. Udah agak gede dikit, saya mulai ngejurus tuh wushu sandal. Baru ada prestasinya daerah, nasional, kayak gitu. Kan abang tuh dikabarkan jadi coachnya seorang anak Deddy Corbuzier. Iya. Itu awalnya gimana sih Bang? Kok bisa Awalnya? tiba-tiba Bang? Awalnya sebenarnya dari kecintaannya sama bela diri. Master Deddy Corbuzier itu suka martial art. Dia mulai tuh nyemplung ke dunia BJJ, di mana BJJ ini termasuk modern combat. Dia suka grappling, dia suka jiu-jitsu. Saya kan dulu di gym namanya Warrior, itu dia suka nimbrung latihan di situ. Dia grappling sama saya juga, sama coach saya juga waktu itu. Di saat itu mulai dia suka. Dia bilang ini, "Mus, lu ke rumah deh, ajarin anak gua." Gitu. Sebenarnya begitu saya ke rumah bukan cuma ngajarin anaknya, termasuk latihan sama Deddy Corbuzier. Akhirnya dia kesibukannya makin meningkat, terus dia bilang, "Mus, lu latih anak gua aja deh." Sampai sekarang dari Aska umur sekitar 9-10 kayaknya. 9-10 tahun. Sekarang kan udah 19-20. hampir 10 19. tahun berarti Hampir 10 tahun. ngajar Iya. Aska. Jadi langsung sparring aja lah kita. Iya. Serius ini Kim? Iya, tapi BTW lu bawa sarung tinju nggak sih? Nggak bawa Bang. Nggak bawa. Nggak bawa. Terus kita sparringnya gimana? Nggak Oh mungkin ada, habis dong. gua ada sarung tinju, cuma satu. Satu, Nanti berarti- gua latih aja, aku pegang Oke. pegging. Tuh, berarti
Itu kita aja. ganti-gantian Kita aja. aja. Ganti-gantian aja, bro. Jadi ada alasan gak usah sparring. Iya. Yang tujuh cuma Pokoknya satu pending soalnya. doang. Make sense itu. Ada alasannya lah. Oke, kita udah mau padding. Paddingnya di mana nih? Di taman aja. Taman aja. Taman aja. Taman lapangan aja. Biar luas. Biar luas ya. Biar luas. Oke, gimana siap lu bro? Gue kayaknya rada kaku nih, Pak. Rada panik dikit gue nih sebenarnya. Gue udah kalem aja. Oke, kita udah di lapangannya nih guys. Udah di lapangannya. Udah mode coach. Udah mode coach banget. Udah mode coach banget. Jadi kita ngapain nih coach? Iya, push up. Belum. Warm up-nya gimana nih? Kecil-kecil aja. Kita lemesin dulu tangannya. Oh, ada kardionya Lemesin. dulu, Pak. Lemesin dulu. Enggak lah. Nggak usah kardio yang payah-payah. Enggak. Kita terus putar. Ya. Biar nggak kaku nih shoulder. Iya, biar nggak kaku. Karena kita akan banyak gerakin shoulder, bahu. Nah, terus kita buka. Wih. Ini bener-bener warm up. Nah, ini komplit shoulder. Nah, oke, habis itu tarik balik ke bawah. Ya, kita boleh kayak gini. Ya, ya dikit aja, dikit digerak-gerakin atas. Tuh, heel tuh, nah gini. Oh, iya gini aja udah gampang. Oh, shuffle. Nah, iya, kayak shuffle. Ali Lutut. Ya, Tadi gua udah soalnya, udah dikit. Udah dikit. Pas lagi rekam. betul, tarik belakang. Set, nah. Berasa kan? Iya. Kenapa sih sebenarnya tuh glove dibikin banyak os-osnya tuh? Ada yang 15, 14, 16, 12, 9. Jadi gini, ada fungsi fitting. Kamu nyamannya di size berapa? Karena berhubungan dengan training. Misalkan kalau kayak saya fitnya itu di 12 os. Mungkin kalau abang mungkin cuma bisa 14, ya tangannya gede banget. Iyalah, ini 14. Nanti kalau misalkan perempuan, dia paling pakai 10. Ada juga dia pakainya 8. Kedua, ada fungsi sparring. Fungsi sparring itu disamaratakan semua. Semua orang pakai di 16 os. Itu sebagai kayak respect untuk lawan sparring. Jadi saya punya sarung tinju 2. Oh, iya. Kadang saya bawa, kalau misalkan, yuk sparring yuk, saya langsung pakai yang 16. Nanti kalau kita sparring pakai yang 12, nggak enak sama lawan. Enak. Ini gearnya, ini sarung tinju, hand wrap. Ini paddingnya. Ini air minum. Nah, buat kalian. Oh, kan gue baik banget, Jan. Gila lo. Mana ada gue ngelatih, gue siapin air minum. Wah. Nah, sarung tinjunya ini baru. Ini sarung tinju termahal yang gue punya. Tapi gue nggak mau ini dipakai kalian yang pertama kali. Gue harus pakai dia. Iya dong. Review dulu, Pak. Iya, Pak. Benar. Masa gue baru lu yang pakai gimana? Gue pakai dulu ya. Pakai boleh. Pakai dulu. Baru beli. Unboxing ini. Berapa? Ya makanya lu browsing nih berapa? Betul. Nah, Tuh. browsing. Agak jiperling gitu. Ngeri-ngeri. Pakai barang mahal di kita, Pak. Iya, makanya Iya, ngeri-ngeri. bukan endorse nih, bukan. Kalau ini kayaknya Meksiko, Eco and Mexico. Ini artinya made in Mexico. Kira-kira. Oh iya. Gue cobain dulu ya. Boleh. Oh iya kan baru, bang. Gimana? Mata aja barang baru gue nih. Antara Sunaryono melawan Mustadi dimenangkan oleh Mustadi. Oke, yuk kita mulai ya. Ini gue berarti udah sah nih. Udah gue perawanin nih. Lu bisa pakai nggak? Hand wrap. Lupa. Bisa lu pakai hand wrap. Jempol sekali. Nah, berarti harus gue pakein. Kalau gue pakein, lu kelihatan beginner banget nih. Oke, kita mulai. Aman. Kita mulai. Fight stance, kaki kiri di depan. Kaki di depan. Nah, kidal nggak? Enggak, Bang. Enggak, berarti tangan kanan lebih kuat. Lebih kuat. Nah, kalau misalkan tangan kanan lebih kuat, itu biasanya dia menempatkan kaki kuatnya di belakang. Kebalikannya, kenapa kalau kita kok ada yang kaki kanannya di depan? Berarti biasanya dia tangan kirinya kuat. Lebih kuat. Lebih kuat. Tapi ada juga nih petinju yang menempatkan tangan kaki kirinya di belakang, padahal dia nggak kidal. Nggak kidal. Supaya apa? Kadang-kadang mengelabui lawannya. Atau dia tipe switcher. Switcher tuh dia berganti-ganti. Kadang ini, kadang ini, bisa dua-duanya. Oke, Bang. Kan pengalaman lu panjang banget nih di dunia fighting lah MMA. Pertandingan yang paling seru menurut lu apa? Seru itu karena tak terlupakan. Jadi gue pernah, itu pertandingan MMA World Championship. Waktu itu ada di semifinal. Gue lawan Sri Lanka. Wih. Nah, itu gue menang. Gue nggak tahu menangnya kenapa. Jadi gue itu dipukul berapa kali, terus gue jatuh di bawah. Itu gue masih dipukul. Di saat gue kayak
setengah nggak sadar gitu, gue kayak black out. Itu dia gue tarik, terus gue kunci. Dapat triangle choke. Gue kunci dulu dalam keadaan gue setengah sadar. Udah gitu pas dia tap, di stop udah wasit kawan, di stop. Gue bangun, terus gue diangkat tangannya, gue menang. Hah? Iya, gue menang. Gak sadar bang. Gak sadar, terus gue tanya sama pelatih gue menang kenapa? Lu cuk dia, triangle choke, dan dia tap. Oh gitu ya? Lu gak inget? Enggak. Gak sadar. Enggak sadar. Itu sampai sekarang jadi bahan ceritaan coach gua. Woi Mustadi nih pernah ngalahin orang tapi dia nggak sadar. Dia nggak tahu. Iya bener. Itu jadi terus saya diomongin. Bas street. Rasakan ini gua anaknya numpuk di sini. Nah baru bener. Ini elbownya nggak boleh diem begini. Dia harus gitu. Tuh. Segini rata dia menghadap ke samping persis. Karena kita mau bahu itu ngelindungin rahang. Coba aja gitu. Nah ini kan. Iya. Tuh. Oke. Gimana? Bro, udah tahu lah sedikit-dikit ini kan. Cara mukul udah ngerti ya? Udah ngerti. Oke. Ya, kok gue mah ngotorin doang sih sebenarnya. Gue yang mati Pak baru pak. Baru pak. ngotorin doang ya kalau gue yang mati. Oke. Jab. Street. Jab. Jab street. Pam 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 pam. Ulangi. Pam 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 pam. Sep. 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 Time. Push up 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Congratulations. Mantap. Oh gila. Kurang berarti. 50 dia coach. Gila. Jab. Ois. Street. Ois street. Street. Ada nggak sih bang? Fight di air. Di air. Ya kalau di airnya nggak ada. Kalau di atas kapal kita pernah tuh ngadain tuh. Iya di atas kapal dan bukan kapal biasa. Dan bukan kapal biasa tapi di atas kapal perang. Dan kita mendapatkan rekor muri tuh karena mengadakan fight MMA di atas kapal perang. Jadi itu acaranya tentara tapi buat umum. Di setiap fight kita nggak boleh tuh yang namanya mukul belakang kepala. Iya. Tapi lu tau yang lagi viral nggak sih coach? Yang punyanya Rudy Golden Boy? Oh BHSF baku hantam. Hantam street fight. Fighternya mukul-mukulin belakang kepala tuh coach. Oh iya saya Jadi lihat. menurut lu gimana tuh? Saya tahu BHSF, saya tahu dia dinaungi sama Aoki, saya tahu juga siapa yang ketuanya. Kenal tuh. Kenal ketemu. Kemarin sempat nanya saya bilang bro Rudy, itu sebenarnya boleh mukul belakang kepala? Nggak boleh. Jadi secara peraturan tidak boleh mukul belakang kepala. Iya. Cuman apa yang ada di luar media, cuplikan-cuplikan, memang ada kelihatan seperti pukulan belakang kepala. Iya. Kelihatan. Walaupun itu kena atau tidak, itu salah. Salah. Iya. Terus kalau misalkan saya bilang yang salah peraturannya coach, bukan yang salah bukan peraturannya, yang salah adalah wasitnya yang tidak menegakkan peraturan. Oke. Karena bukan cuma di BHS, banyak di event-event lain, di yang kompetisi lain mukul belakang kepala dibiarin. Cuman kan ini disorot karena ini berhubungan dengan street fight. Iya, media besar. Ada nggak keamanannya? Masa mukul belakang kepala? Boleh, sebenarnya tidak boleh. Berarti itu yang salah wasitnya. Iya, murni salah wasitnya. Kalau ada keteledoran ya wasitnya salah. Semua juga banyak wasit kurang tanggap. Cuman dia jadi sorotan aja. Oke guys, kita udah selesai latihan. Gimana? Capek banget pak. Capek banget ya? Stamina gue bener-bener habis banget ini. Capek banget. Stamina gue bener-bener habis. Oh ya, gue mau bahas nih, mumpung kita lagi istirahat. Gue mau bahas soal waktu dulu. Tahun berapa nih? 2017 mungkin. Camouflage. Kan Ya. Bang Mustadi pernah sempat main di... Gimana tuh tanggapan Bang Mustadi untuk yang sekarang pada masa waktu itu tuh bikin koreografi kayak gitu? Tanggapan gua, ini sutradaranya goks banget. Gokil. Gokil ya? Gokil. Gini, dia bilang sama gua gini. Dia bilang gini, Bang, gua pengen bikin film nih Bang. Scene fighting, dia bilang bisa nggak di endingnya ini jagoannya ngalahin dua penjahatnya dalam satu waktu dengan kuncian. Gue bilang gila. Gue bilang gini, Pak maaf ya Pak, kalau kuncian itu biasanya one on one. Bener. Gue bilang makanya perkelahian dengan jiu-jitsu, dengan grappling itu sulit untuk melawan dua lawan atau lebih di jalanan. Karena ketika lu ngunci, lu pasti akan dipukulin. Iya. Tapi bilang, tapi ini mau nih arwahnya ke situ nih. Ini jago banget nih.
nih, dia pengen jagoan ini bisa ngunci lawan dalam satu waktu. Bener dan gue bikinin. Gue merenung sebentar, gue bilang ini, Pak sutradara mohon maaf saya butuh waktu. Saya butuh waktu, saya merenung. Dapet tekniknya. Di video itu ya. Di video ini keren banget, gue masih inget banget nih. Nah ini pertama kalinya saya bikin koreo fighting yang tidak mengandalkan hanya seni tapi fungsional. Mungkin ini pertanyaan buat Pak Sutradara, kalau panggil saya lagi, saya buat lebih keren lagi. Di calling Bapak Sutradara. Di calling. Ya. Oke guys, sebelum gua tutup untuk konten hari ini, Bener. ya kan, kita tutup udah capek banget. Udah capek banget. Udah keringetan banget ini. Udah capek banget tuh, udah keringetan parah. Udah parah. Kacau, terus ya gue tutup dari sini. Sebelum gue tutup, ada pesan nggak dari Bang Mustadi nih buat anak-anak muda di luar sana, buat generasi muda gitu Bang? Kan sekarang Kompas Sport lagi naik nih, apalagi yang hobinya tawuran. Tapi sebenarnya nggak hobi tawuran juga, siapapun Anda di luar itu pemangsa banyak. Artinya lu bisa dibully, lu bisa dikerjain orang, lu bisa dipulang di jalan. Nah, anak-anak muda sekarang latihlah bela diri. Buat kalian yang suka nge-fight, langsung aja ya kan. Daripada berantem-berantem di jalan gak jelas, Cari prestasi. nanti dibawa ke barak militer kali ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen di bawah mungkin. Komen. Buat kalian yang mungkin ada bela diri atau apa. Kalian yang nonton Fighter ternyata pernah kontes juga, cerita coba di bawah. Coba cerita di bawah. Atau jangan-jangan ada yang muridnya Bang Mustadi, nah, Iya. coba tuh, bisa. Coba komen. Coba komen di bawah. Coba komen. Oke, thank you guys for watching dan sampai jumpa. Dadah.